Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, al-fudola, al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Suma Hadratal Karim, Takmir Masjid Jami Al-Manan, Ayuhal mukarramun sahibal fudola alazi yahduru fi hazal Masjid Jami Al-Manan, hafidakumullah wa ri'akum. Allahumma arzuqna fahman nabina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, sebagai muqaddimah, insyaallah subuh sekarang kita masih melanjutkan kajian minggu lalu. Makna dari isi Al-Quran, ya. Pertama, sebagai muqaddimah saya bacakan dua hadis dulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Darda qala, ya, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nahu la yastaghfiru lil alami. Jadi analisa lughahnya, kalimat la yastaghfiru ini dari dua kata dasar. Pertama, huruf lam, ya. Huruf lam satu harokat itu maknanya taukid. Artinya sungguh, penekanan gitu. Yastaghfiru ini bentuknya fi'il mudhari', maknanya yang sedang dan akan. Ya. Jadi yastaghfiru itu masdarnya ghafaro. Artinya mengampuni. Jadi yastaghfiru itu yang sedang dan akan mengampuni. Maka makna kalimat yang sesungguhnya la yastaghfiru itu sungguh, ya, akan memintakan ampun. Kemudian kalimat lil alaminya dari kata dasar alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui, ya. Atau ya'lamu ini bentuk fi'il mudhari' akan mengetahui, ya. Nah, kemudian isim fa'ilnya alimun, artinya orang yang berilmu. Nah, jamaknya ulama. Jadi kalau sudah menyebut ulama, ini maknanya jamak, nggak usah di depannya ada lagi para ulama, karena sudah jamak ulamanya itu sendiri, ya. Jamak dari orang-orang alim gitu. Maka kata lil alimi ini, jamaah sekalian, bagi orang yang berilmu, termasuk juga orang yang akan berilmu. Artinya orang yang sedang belajar gitu, ya. Jadi makna lengkap kalimat hadis innahu la yastaghfiru lil alamin, sungguh akan memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sedang belajar. Jadi baik ustadznya maupun jamaahnya maupun santrinya ini akan dimintakan ampunan. Oleh siapa dimintakan ampunan? Kepada Allah, man fis samawati wa man fil ard. Oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, semua, ya. Tidak terbatas malaikat. Dan ini sungguhnya ada dua kali taukidnya.
Pertama innahu, innanya taukid tambah lam taukid. Jadi sungguh-sungguh. Jadi ditekankan sungguh-sungguh akan dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi kepada Allah, ya, hatta bahkan sampai al-khitani. Al-khitani ini ikan-ikan yang besar yang ada di laut, fil bahri, gitu, ya, yang ada di dasar laut. Jadi untungnya, Pak, kita yang hadir di sini di majelis ilmu ini, seluruh makhluk bumi dan makhluk langit termasuk ikan semua beristighfar, ya, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Amin. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, kemudian Rasulullah juga bersabda lagi, an Zaid bin Sabit qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Semoga Allah. Nah, ini Rasulullah yang berdoa kepada Allah. Kalau Rasulullah yang berdoa kepada Allah, maka insya Allah ijabah. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah salah mendoakan orang. Jadi Rasulullah SAW berdoa khusus kepada Allah, ya. Semoga Allah Ta'ala mencerahkan orang-orang, ya, sami'a mina hadisan, orang-orang yang mendengar hadis dari aku, ya, fahafidahu hatta yuballighahu, kemudian orang-orang yang tidak hanya mendengar hadis dari aku, lalu dia menghafalkan hadis dari aku, ya, yang didengar kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Jadi jemaah sekalian, sunnahnya ketika kita mendengar hadis, dibacakan hadis Rasulullah SAW, sebaiknya kita hafalkan. Nah, setelah dihafalkan, kita sampaikan, kita dakwakan lagi ke orang lain, ya. Wa nabiyyu yuzakiru, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ini nampaknya ini kelihatannya kejadiannya di zaman sekarang nih, ya. Faruba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita berapa banyak orang yang menyampaikan pemahaman agama kepada orang yang lebih man huwa afqahu minhu, kepada orang-orang yang lebih faham dari dia. Ya. Jadi gini jemaah, belakangan ini, ya, saya perhatikan, ini nyambung dengan hadis ini, ya. Banyak bermunculan di TV, di panggung, ya. Kemudian di medsos, ya. Itu mubalik instan, ya. Yang gaya-gaya artis, berasal dari artis, tiba-tiba ceramah. Yang diceramahinya para kiai yang asli, para ulama yang asli, gitu, ya, gitu. Bahkan saya dengar di Cianjur, wallahu alam di sini, ya, tarifnya itu sampai minimal 1,5 juta itu sekali manggung, ya, bahkan lebih gitu. Kemudian ada yang bermodalkan nasab gitu. Walaupun nggak jelas tapi jadi modal untuk berceramah, ya, di hadapan kiai yang asli gitu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan banyaknya itu menang gaya aja. Ya. Menang gaya tapi isinya tuh nggak ada gitu. Maka jemaah sekalian, tadi diingatkan ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengingatkan lagi, wa qala aidan faruba hamilin fiqhin, ya. Kata ruba ini huruf jar yang maknanya seringkali gitu. Hamili ini dari kata hamala, ya, dari kata hamala artinya membawa, mengandung, ya.
membawa yang dikandung, maka diserap ke dalam bahasa Indonesia hamil. Ibu-ibu yang mengandung bayi, yang membawa bayi dalam perutnya disebut hamil. Nah, ini serapan dari bahasa Arab hamala. Gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kalimat warubah hamili fikhin itu maknanya seringkali orang di zaman sekarang ini membawa pemahaman agama, ya, laisa bifaqihin. Tapi dia itu bukan orang yang paham dina masalah agama. Ya. Ya kalau orang nggak paham bicara agama, tentu motivasinya lain lagi. Ya. Gitu jamaah. Nah, ini diingatkan ke Rasulullah. Jadi apa jamaah? Makanya nggak heran. Sekarang itu tiap tahun berapa kali itu ada muharraman, ngundang kiai, undang penceramah, mauludan, rajaban, ya. Bahkan halakoh, bahkan seperti ini, ya, kajian-kajian seperti ini. Tapi adakah kemajuan untuk umat Islam? Tidak ada. Yang maju siapa? Kiainya. Yang maju ustadznya. Begitu. Ya. Sama juga dengan pemimpin. Yang maju siapa? Apakah rakyatnya yang maju? Apakah umatnya yang maju? Ya. Nah itulah. Jadi memang gini jamaah. Sinfani ala umat. Iza soluhu asluhan nasu. Wa iza fasadu fasadan nasu. Nah ini diingatkan ke Rasul. Ya. Dua dari golongan umatku. Yang apabila dia baik, baik semua manusia. Apabila dia rusak, rusak manusia. Zalika ulama wal umaro. Siapa mereka? Kalangan ulama dan kalangan umaro. Nah ini diingatkan ke Rasul. Ya. Jadi apa sebabnya masyarakat umat tidak maju-maju? Karena dua golongan manusia. Ulama berkoalisi dengan umaro. Untuk apa? Menterlantarkan umatnya. Hanya memikirkan kepentingan dirinya. Gitu. Ya. Jadi akhirnya umat jadi objek. Jadi objek bagi ulama. Itu jemaah ya. Beda. Kalau dulu yang namanya ulama dan umaro itu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah khadimul ummah. Bahkan jemaah, Rasulullah tidak berani kalau di hadapan umat, ya, di hadapan sahabat, minum susu, ada pembagian susu nih. Pembagian susu, ya. Minum, Rasulullah nggak mau mendahului. Jadi yang lain dulu dipersilakan. Setelah semua sudah, baru Rasulullah belakangan. Nah itulah contoh khadimul umat. Untuk penghula-hula. Kalau sekarang kan, wah yang jadi pemimpin, yang jadi ulama supaya dapat lebih dulu, dapat lebih banyak. Nah, itu kenyataan ayeuna, ya. Maka jangan heran, umat nggak akan maju. Gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ini sekarang saya mau cerita, ya, pada kajian inti kita. Saya mau cerita tentang bagaimana cara mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, ya, yang sesungguhnya nih. Karena gini jemaah. Orang-orang yang target mulia dunia akhirat itu sesungguhnya mengikuti kaidah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua sudah paham, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sungguh yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, kemudian makna mulia ini jamaah dari kata karuma. Karuma ini mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, ini pentingnya mengupas secara lughah, ya.
Wazan fa'ula yaf'ulu ini bermakna sifat. Menunjukkan sifat. Ya. Gitu. Menunjukkan bermakna sifat. Jadi, karuma yakrumu karoman atau karomatan itu adalah kemuliaan daripada sifat. Ya. Maka jamaah, makna esensi dari kata mulia atau karuma ini adalah kemuliaan yang letaknya pada sifat, bukan pada benda. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang dimuliakan, bukan karena dia kaya, bukan karena bendanya banyak, tapi karena sifatnya. Ya, yang dilihat adalah sifatnya. Jadi bukan otomatis orang yang bendanya banyak, hartanya banyak, kemudian kemuliaannya jadi tinggi, enggak. Gitu, ya. Bukan ukuran. Tapi ukuran kemuliaan adalah sifatnya. Dari mana sifatnya itu bisa menjadi mulia? Dari ketakwaannya. Dari mana ketakwaannya mengantarkan sifat kemuliaannya? Dari ilmunya. Ya, ilmunya yang membentuk ketakwaan. Maka ada semboyan dari putrinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iskariman au mut syahidan. Ya. Hidup yang mulia atau mati syahid, gitu. Nah, sekarang apa konsep hidup mulia? Hidup mulia itu dalam Islam ada 3 rumus. 1, hidupnya bernilai bagi dirinya dia dan diri orang lain, lingkungannya. Kemudian hidupnya terhormat, baik secara agama maupun secara agama. Ya. Secara dohir maupun secara akhlak. Gitu. Ya. Nah, itu harus terhormat hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah hidupnya tenang. Enggak garang gusu. Maka konsep rumah tangga itu selalu yang didoakan supaya sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa sakinah dulu yang disebutkan, bukan mawadah dulu, warahmah dulu? Ya, enggak akan ada mawadah, tidak akan ada warahmah kalau tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Mau mungkin suami mengatakan sayang ke istri, ai gelut wae mah. Ya, kalau berantem terus suami istri nggak bakal bilang, "Mama, aku cinta padamu, tampilin." Wah, ya, nggak bakal gitu. Jadi harus tenang dulu. Ketenangan yang didapat di dalam rumah tangga itu akan menularkan ketenangan di luar rumah tangga, akan membentuk orang. Jadi gampang aja melihatnya. Kalau ada orang yang gampang marah-marah dengan anak, dengan istri, pasti di luar juga gitu. Temperamennya tinggi, pasti. Tapi kalau orang yang sabar dalam rumah tangga, pasti di luarnya juga sabar. Itu jemaah. Ya. Itu ciri kemuliaan. Orang yang hidup mulia. Ya. Nah, syarat pertama untuk mendapatkan kehidupan yang mulia itu, pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya orang ini harus bisa memberikan manfaat ya, kepada lingkungannya, di luar dirinya dia sendiri, itu pada orang lain. Yang kedua, ini dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau berkata, "Mangqala amalun baraza min qalbin zahidin." Tidak ada amal yang bernilai sedikit dari hati yang zuhud. Ya. Apa maknanya qalbu yang zuhud? Ya, hati yang zuhud. Pertama, hati yang meninggalkan yang haram. Itu pertama. Hati yang terlatih untuk meninggalkan yang haram. Ketika tahu barang ini haram, otak mengirim sinyal ke hati, wah ini ke qalbu kita ini, barang ini haram, nggak akan didekati. Dihindari. Nah, itu qalbu yang zuhud. Ya. Yang kedua, ikhlas. Yang kedua. Yang ketiga, iman kepada janji Allah. Apapun janji Allah, dia iman. Yang keempat, qanaah, cukup. Dengan apa yang diirodahkan ke Allah, itu pasti dia akan rasakan cukup. Gitu. Ya. Maka yang kelima, ridho. Ridho terhadap apapun ketetapan Allah. Ya.
Yang keenam, tidak akan sedih dan tidak akan gembira berlebihan dan qadarullah. Ya, kehilangan ya sedih cukup. Gitu jamaah. Ya. Jadi segala peristiwa itu dicari hikmahnya. Ya, karena pasti ada hikmah di balik peristiwa, baik peristiwa kebaikan, peristiwa gembira maupun peristiwa kesedihan. Ya, nah ini jemaah. Jadi Allah akan menilai pemberian seseorang ini dari hati yang zuhud dengan ciri yang 6 tadi, sekalipun dia memberikannya nilainya sedikit, itu diambil sama Allah, dicatat sama Allah dan diganjar. Ya, gitu. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu itu, usahakan diantar oleh hati kita yang 6 perkara tadi. Ya. Karena kita ridho atas rizki dari Allah, sehingga kita tidak pelit. Karena kita misalnya ikhlas, sehingga kita tidak selalu minta fulus dalam perkara ngaji misalnya. Ya, gitu. Terus ikhlas dengan janji Allah. Ya, qanaah. Ya. Orang yang hatinya sudah seperti ini, ketika dia sedekah, sekalipun sedekahnya hanya 2.000 rupiah, itu langsung dicatat, langsung jadi pahala. Gitu. Ya, wala kasura amalun. Nah, dan tidak dapat disebut banyak baroza min qalbin raghimin, yang datang dari hati yang condong karena ada keinginan dunia. Kita bersedekah karena ada keinginan dipuji. Kita bersedekah karena ada keinginan supaya dapat imbalan, supaya dapat pahala dari Allah. Nah, ini juga sama. Ya, sama. Ketika ada lebih banyak dorongan ingin dapat baliknya daripada keluarnya, nah itulah nggak jadi sedekah itu. Ya, tidak bernilai. Ya, tidak bernilai. Itu jemaah, ya. Nah, kemudian gini, jemaah. Saya sedikit cerita ini. Kemarin ada hal yang menarik ketika saya membaca kitab Al-Hikam ini. Ya. Ini ada 2 orang sufi, 2 orang tasawuf bersahabat. Yang satu, temannya ini, sahabatnya ini yang satu, kerjaan sehari-hari cari makannya hanya mancing. Mancing, ya. Mancing ikan, dapat dia makan untuk kebutuhan dia sendiri, lebihnya dia sedekahin. Saking tasawufnya, saking sufinya. Ya. Jadi caranya gitu. Berarti kan dia nggak punya harta dong, ya. Cuma pancing, makan, lebihnya dari hasil pancingannya disedekahin. Gitu. Nah, kemudian satu saat muridnya ini pengen pergi berdagang ke Samaria. Ya, kota Samaria. Terus kata gurunya, nanti kamu di Samaria ketemu sahabat aku. Ya, Ibnu Arabi, kamu temui dia. Itu seorang sufi sama kayak aku. Ya. Nanti kamu datang ketemu dia, mintakan nasihat untuk saya. Nah, datanglah si muridnya. Ketemu sahabatnya, sahabat gurunya. Begitu ketemu sahabat gurunya, dia kaget. Sahabat gurunya itu rumahnya kayak istana. Istana gede. Udah gitu, di rumahnya itu yang kumpul juga para pejabat. Orang kaya, para pejabat. Ya. Padahal kata gurunya ini adalah seorang sufi. Terus ingat nih si muridnya karena gurunya minta tolong diberikan nasihat untuk gurunya. Akhirnya dia minta nasihat. Saya ada amanah dari guru saya, tolong diberikan nasihat untuk guru saya. Apa kata sahabat gurunya tadi nasihat untuk gurunya yang di desa itu, yang kerjaannya mancing. Ya, cuma mancing. Sampaikan ke guru kamu, jangan cuma sibuk mencari dunia. Coba kan. Jangan cuma sibuk mencari dunia.
Ya. Sibuklah dalam ridha Allah. Temennya yang kerjaannya cuma mancing. Yang hasilnya untuk makan, lebihnya untuk disedekahin. Sementara kata sahabatnya yang sufi yang satu ini Bung Harna, ya, Sakitu Burhan, disebutkan jangan sibuk karena urusan dunia. Begitu disampaikan ke gurunya, nangis. Ya. Nah, sekarang kita lihat maknanya. Ya, makna dari perkataan sahabatnya, nasihat dari sahabatnya tadi ya. Ini saya ambil dulu dari kitab-kitabnya ya. Pertama kitab Al-Hikam, kemudian dari kitab Zuhudnya Al-Ghazali. Waqala, berkata Imam Al-Ghazali, "I'lam annahu qad yadukhnu ana tarikal mali zahidu." Ketahuilah banyak orang yang mengira bahwa meninggalkan harta ya adalah ciri orang yang zuhud. Sama. Jadi kata Al-Imam Ghazali, banyak orang yang mengira kalau meninggalkan harta itu adalah ciri orang yang zuhud, ya. Walaisa kadzalika. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Ya. Fa inna tarkal mali wa idkharul khusyunati. Meninggalkan harta dan berpenampilan sederhana atau berpenampilan kasar, ya. Khusyuk, harul khusyuk, ya. Sahlun alaman ahabba almada bizuhdi. Itu ciri orang-orang ya yang haus akan pujian kalau dia disebut zuhud. Ya. Jadi zuhud itu bukan pada penampilan. Supaya dianggap dia ini syekh, dianggap dia ini guru besar, dianggap dia ini ahli sufi, akhirnya berpenampilan dengan cara yang tidak berharta dan apa namanya? Pakaiannya itu dibuat seolah-olah orang sederhana. Gitu. Ya. Kemudian Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beliau berkata, "Walaisa az-zuhdu faqdal mali." Zuhud itu bukan berarti meninggalkan harta dunia. Ya. Walakinna zihadata fid dunya, melainkan zuhud itu terhadap dunia adalah ala takuna bima fi yadika. Jangan sampai engkau lebih percaya atas dunia yang ada di tangan kamu. Ausaku minka bima fi yadillahi, daripada apa yang ada di sisi Allah. Nah, jadi kunci zuhud yang sebenarnya itu jangan percaya, jangan meyakini ya, apa yang ada di tangan kita inilah sumber kebahagiaan, sumber kehidupan, ya. Sumber kenikmatan, bukan itu. Jadi kita nggak usah sedih, nggak usah gembira dengan apa yang kita punya. Nggak usah sedih dengan apa yang hilang dari kita. Itu zuhud. Kata kunci zuhud itu keadaan hati kita. Gitu. Kita harus lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, yaitu ridha Allah. Kalau bukan punya Allah dititipkan kepada kita, hilang semua. Sekali kebakaran habis kok. Sekali bencana, longsor habis. Ya, itu ya. Maka ya udah. Nggak usah ada rasa bangga sedikit, nggak usah ada rasa sombong sedikit ya dengan apa yang kita miliki. Itu zuhud. Justru semakin banyak Allah tambah rezeki bagi kita, kita harus semakin banyak sujud pada Allah. Karena
titipan ini bukan berarti cobalah sekarang mah, ya. Kenapa kita merasa ringan dengan banyaknya titipan dari Allah? Karena merasa itu punya kita. Coba sekarang, ya, jemaah. Saya nitipin nih. Saya punya barang banyak, mau pulang kampung saya titipin. Ini titip ya, hilang satu ganti loh. Mau nggak? Berat. Nah, karena kita merasa punya kita, semua dikumpulin sama kita. Kepake juga enggak. Satupun, ya. Paling kepakainya nasi sepiring, bensin, ya. Gitu jemaah. Jadi kunci juhud itu ada di hati kita, keadaan hati, ya. Jadi kita harus lebih bersandar kepada apa yang ada di sisi Allah. Kemudian Al-Imam Ghazali berkata lagi, wa innama zuhdu farabul qalbi anhu. Zuhud adalah kesucian hati dari harta dunia. Ya. Yang penting hati kita itu bersih terhadap apa yang kita miliki. Sekalipun harta kita banyak. Kita jangan menghindar dari harta yang banyak, jangan. Kalau Abu Hasan Asyazili ketika ditanya oleh Imam Syafi'i, kenapa kok seorang zuhud, seorang syekh, ya, kekayaannya kayak begitu? Terus kata Abu Hasan, ya kalau gitu, saya kasihin aja semua harta saya sama orang fasik. Sama orang kafir. Gimana, kamu setuju nggak ya Syafi'i? Oh jangan. Nah itu pentingnya jemaah. Ya. Jadi kita harus lebih berkeyakinan. Semakin kita bisa menyimpan, menggunakan, memanfaatkan untuk kepentingan agama, dunia kita yang dititipkan ku Allah, karena Allah pasti tujuan menitipkan itu sesuai dengan keinginan utama Allah menciptakan manusia, yaitu wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi ketika kita mengikuti semua apa yang diinginkan sesungguhnya daripada inti atau esensi Allah menciptakan manusia, semua titipan Allah itu akan ditambah terus. Kalau Allah udah nggak percaya sama kita, jangan harap. Jangan harap. Semakin percaya Allah dengan ibadah kita, nilai qalbu kita, ya, amal kita, untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah, ditambah terus ke Allah. Coba aja. Ini cerita singkat jemaah. Dulu, ya dulu, ini pengalaman. Dulu waktu saya masih, ya, belum apa-apa lah. Ya. Ceritanya mau belajar usaha. Ada temen nyuruh saya ke Bekasi. Mau katanya nanti dia ajarin usaha. Saya berhenti di sisi jalan itu, ada rumah makan Padang kecil lah. Saya berhenti pagi-pagi itu, sarapan, beli sarapan, makan di situ. Sendiri nih, makan di situ. Tiba-tiba di depan pintu rumah makan Padang yang kecil itu, ada kakek-kakek berdiri aja. Nggak ada ekspresi, nggak ada apa. Ngeliatin ke saya. Ngeliatin. Terus saya panggil. Udah kita makannya di sini bareng-bareng makan. Mau dia makan. Selesai makan, dia pergi, nggak ada ekspresi, nggak ada ucapan, nggak ada apa. Pergi aja. Dalam hati kesel ya. Ini orang. Nggak ada terima kasihnya, nggak ada apa. Ya. Nah, terus saya singkat cerita, saya cerita ke kakak ibu saya waktu itu, ke uak saya di Cianjur. Wah, saya pengalaman gini-gini. Kata uak saya ditampilin kecil gitu saya. Bersyukur sih aja. Buatnya nyata malaikat atau Nabiullah Khidir. Ngadua guru. Ulah seudon. Jangan apa? Jangan buruk sangka. Alhamdulillah aja mah. Dari situ berubah. Mudah sekali. Ya, artinya apa? Makanya sampai sekarang jemaah ya,
Saya setiap habis sholat Jumat itu sholawatan, kemudian selesai sholawatan saya kasih makan. Makan sama-sama. Masak apa aja lah, pokoknya yang penting makan. Yang penting ada beras. Sayur dan murah. Apalagi Cianjur murah sayur. Panas ya. Gitu. Sayur toge tahu cukup. Kayak gorengan rarong ya udah makan. Yang penting makan. Ya. Alhamdulillah rezeki mau putus. Karena yang dicontohkan itu kita memberi makan. Kalau memberi uang, takutnya dipakai beli minuman, dipakai beli barang makruh, dipakai yang suka ngerokok, dipakai beli rokok. Yang suka gaple, dipakai gaple. Kalau makan udah pasti masuk ke perut. Jadi tenaga untuk ibadah. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Ya. Nah kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, wa innama zuhdu faragul qalbi anhu. Zuhud adalah kesucian hati dari harta dunia. Walaqad kana Sulaimanu alaihi salamu fi mulkihi minaz zihadi. Dan contohnya itu seperti Nabi Sulaiman alaihi salam yang di tengah apa ini? Maksudnya gemerlap ya. Di tengah kehebatan dari kekuasaannya dan dunianya, Nabi Sulaiman kan terkenal Nabi yang paling berkuasa, bahkan tidak hanya kalangan manusia, ya. Dan kekayaannya ampun-ampunan. Nabi Sulaiman gak ada saingannya sampai sekarang. Nah, itu pun termasuk golongan orang-orang yang zuhud. Ya. Karena apa? Sulaiman itu, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kalau ada apa-apa, selalu yang diucapkan itu adalah min fadli rabbi. Semua ini adalah keutamaan Allah pada aku. Jadi nggak ada begini, nggak ada. Nggak ada bangga. Ya, semua hanya untuk kepentingan dakwah. Kepentingan Allah. Semua dipakai, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah hanya untuk kepentingan Allah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Al-Imam Ghazali mengatakan tanda zuhud itu ada 3. Pertama, al-amatul ula, ya. Nah, tanda yang pertama, alamat yang pertama, ala yafriha bimaujudin. Tidak bangga ketika dia memiliki. Punya mobil mewah, punya rumah besar, punya harta banyak, pemajikan gelis, anak soleh, muka ganteng, misalnya. Ya, nggak bangga. Apapun yang dia miliki, dia tidak bangga. Itu kunci pertama, zuhud. Ya. Wala yahzanu ala mafqudin. Dan tidak bersedih ketika semuanya hilang. Tidak bersedih ketika tidak berharta. Tidak ada nih. Ketika hilang apa yang dia miliki, dia nggak sedih. Ya. Kama qala ta'ala likai la tasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23, kalian tidak perlu putus asa atas harta yang hilang dan tidak perlu berbangga apa yang Allah berikan. Ini yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, zuhud itu al-alamatu saniyati, alamat yang kedua adalah ayastawiya indahu zamahu wa madahahu. Tanda yang kedua, orang yang menghina dan orang yang memuji dia sama bagi dia. Itu yang kedua. Nah, ini yang agak susah nih. Ya. Kadang-kadang kita lebih akrab sama orang yang muji. Orang yang hina kita jauhin. Ya. Coba. Nggak mau ketemu sama orang yang hina, sih dihina. Takut
hina, maka menghindar sama orang yang suka menghindar. Padahal Rasulullah pernah nggak Rasulullah menghindar? Orang-orang yang menghina Rasulullah pernah nggak Rasulullah menghindar? Yang setiap hari suka ngeludahin Rasulullah, kalau Rasulullah lewat ketika sakit aja didatangi. Kalau kita masih suka pilih. Ya, belum zuhud. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakuna ansahu billahi ta'ala. Ya. Ansahu ini uns, ya, bermakna uns. Jadi artinya kata kerja lampau. Artinya adalah ansahu ini ayakuna ansahu. Artinya apa? Ramah, dekat, akrab. Itu ansahu, ya. Makanya dalam bentuk fi'il madinya ansahu itu dari kata anisa. Anisa apa? Perempuan. Ya. Kita sering pakai kata anisa untuk perempuan. Nama perempuan, anisa. Nah, ini dari kata ansahu. Ya. Uns. Uns itu maknanya apa? Ramah. Jadi perempuan yang sesungguhnya, kalau dalam bahasa Arab mah, karakter perempuan itu harus ramah. Kalau ada perempuan anu sok nyarekan lelaki, lain perempuan itu mah. Ya. Kalau ada perempuan yang suka marah-marah, itu bukan perempuan. Karena sesungguhnya sifat perempuan yang digambarkan, ya, adalah uns, anisa. Ya. Jadi orang-orang yang mudah dekat, ramah gitu, yang membuat nyaman. Nah, itu sifat perempuan, gambaran sifat perempuan, ya. Kalau sebaliknya itu nggak bisa dipanggil perempuan, gitu, ya. Karena anisa yaknisu unsun, gitu. Artinya akrab, ramah, nyaman, gitu, ya. Wa qala aidon wal ghalibu ala qalbihi halawatut ta'ati. Nah, jadi jemaah sekalian, kedekatan dan kenyamanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan membuat hati kita itu merasakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi ciri yang ketiga adalah ketika hati kita itu merasakan nikmat ketika dalam keadaan taat. Ya. Nah, diantaranya apa? Salat taat nggak? Nah, tapi kalau salat udah bak-bik berarti nggak betah. Ya. Kalau ibadah udah pengen buru-buru berarti nggak betah. Kalau nggak betah berarti nggak taat, gitu, jemaah ya. Jadi salah satu ciri zuhud harus merasakan nyaman, merasakan nikmat ketika dalam ketaatan kepada Allah. Gitu jemaah sekalian, ya. Nah, kemudian Al-Imam Ghazali menyampaikan bagaimana kita bisa merasakan nyaman, bahagia, tenang, ya, di dalam taat kepada Allah. I'lam anna sa'adata kulli syai'in wal lazatahu wa rohatahu. Ya. Ketahuilah bahwa kebahagiaan kita, ya, kebahagiaan segala sesuatu, wal lazatahu itu kalau bahasa Indonesianya lezat. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia lezat itu apa? Nikmat, ya. Jadi kebahagiaan dan kenikmatan dan warahatahu, ketenangan, istirahat. Rohat itu kan artinya istirahat, ya. Maka ada istilah kita rehat dulu, istirahat dulu, itu artinya tenang, ya. Kebahagiaan, kenikmatan dan ketenangan kita itu takunu bimuqtado
tab'ihi. Itu adalah melekat pada watak dan tabiat. Jadi nempel itu pada tabiat kita, pada watak kita, ya. Kelihatan orang yang wataknya, tabiatnya lagi tenang, lagi bahagia, kemudian lagi lagi istirahat misalnya, ya. Itu kelihatan dalam wataknya itu. Ya, orang lagi nikmat. Coba tabiat orang yang suka marah-marah, berarti hatinya lagi nggak tenang. Kalau hatinya nggak tenang terus, jauh dari Allah, tabiatnya, wataknya kelihatan. Ya, nah itu juga. Orang yang nggak bahagia, beda. Dengan orang yang lagi bahagia, dicubit juga ketawa. Coba kita dicubit sama kabogoh, sama pacar dicubit ketawa, padahal sakit. Karena bahagia dicubitnya juga. Yang nyubit musuh mah nampilin. Sama gitu, ya. Kelihatan tuh ketenangan orang, kebahagiaan orang. Ya. Kemudian watab'u kulli syai'in, dan hakikatnya segala sesuatu itu makhluqalahu, ya, Allah ciptakan, walazatul qalbi khosotan, ya, untuk segala ketenangan hati, khususnya makhluqalahu atau tab'un bima'rifatillah. Jadi Allah menciptakan kebahagiaan, ketenangan, ya. Kemudian istirahat tadi, ya. Kenyamanan. Itu karena sesungguhnya adalah dari mengenal Allah, bima'rifatillah. Ya. Jadi kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan yang hakiki itu adalah yang bersumber dari mengenal Allah. Bagaimana kalau kebahagiaannya dari dapat hadiah mobil baru, rumah baru, istri baru? Misalnya, ya. Tapi kita nggak kenal Allah, nggak akan ada bahagia. Sok aja. Gitu. Sekalipun bahagia paling cuma sehari 2 hari. Habis itu mah rieur. Ya. Gitu jamaah. Jadi ini kata kunci yang disampaikanku Al-Imam Ghazali. Jadi segala sesuatunya adalah mengenal Allah. Nah, bagaimana cara kita jamaah mengundang kebahagiaan, ketenangan dan kenikmatan itu supaya datang bersumber dari mengenal Allah yang diajarkan oleh ibunya Sayyidina Nabiullah Isa alaihissalam. Caranya adalah khalwat. Kenapa? Dengan kita beribadah khalwat jamaah, itu kan kita tidak mengenal makhluk, kita meninggalkan makhluk. Kita hanya dalam satu ruangan khusus berdua dengan Allah. Ya, memang awal-awal pasti berat. Tapi nanti lama-lama tuh justru menjadi kenikmatan. Gini, jemaah. Setan itu, ya. Setan ini kunci. Setan itu menggoda manusia itu kan diizinkan ku Allah. Makanya setan berjanji sama Allah akan menggoda Bani Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Diizinkan sama Allah. Dan setan menggoda manusia itu sesuai dengan keadaan manusia. Ya. Kalau yang digodanya ulama, setannya ulama lagi. Kalau yang digodanya tentara, setannya tentara lagi. Ya, setannya pemimpin lagi. Nah, kita harus bisa jemaah. Dengan khalwat ini kita harus bisa melatih bagaimana nipu setan. Ya.
Gimana caranya kita nih setan supaya setan ngagoda kita dengan urusan dunia? Ayo, setan ngasong-ngasong ke dunia tuh. Datang dunia terus digoda kita supaya kita tergoda dengan urusan dunia. Tipu terus setan. Ayo diuji. Dunia lagi, tawaran bisnis, tawaran ini terus. Kita pura-pura aja, iya, ambil terima. Syukuri, nikmati untuk kepentingan ibadah. Khalwatnya jangan ditinggalin. Tetap. Ya, pendekatan sama Allahnya terus, bima'rifatilahnya terus. Dan setan mau mungkin terus menggoda dengan urusan yang lain. Pasti yang digoda oleh setan itu apa yang kepentingan kita. Kita punya nggak kepentingannya? Punya. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk ibadah. Fokus kita. Ya kan? Setan senang tuh. Mudah-mudahan saya tambah lagi dunianya, dia lupa sama Allah, lupa ibadah, lupa dakwah. Ditambah terus dunianya, nggak taunya kita tambah kenceng terus. Nah, itu cara nipu setan. Tapi kalau kita ada keinginan nafsu untuk apa? Untuk cari pangkat. Yang digoda sama setan, datang pangkat tapi nyilakakeun. Gitu. Ya. Itu setan kan mengikuti itu. Itu jam. Makanya Allah memberi nafsu bagi manusia itu ada 3. Ada nafsu lawama, ada nafsu amarah. Karena disitulah pintu setan pada itu jamaah. Ya, ini mah sedikit lah kunci. Ya, sedikit kita bersiasat menghadapi setan. Itu jamaah, ini udah jam 6. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.